Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Sidki dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat. Sama seperti di peta konsep, penjelasannya akan saya bagi dalam 4 bagian. Mari kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama, daerah penghasil rempah di Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, rempah-rempah adalah komoditi utama dalam perdagangan internasional di Nusantara pada masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan oleh penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah-rempah di Nusantara dapat dibagi menjadi 2 daerah, yaitu bagian timur dan bagian barat. Di bagian timur yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda menghasilkan cengkeh dan parah. Sementara di bagian barat, di Kepulauan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai penghasil lada. Bagian kedua, alasan penjelajahan. Pada masa itu, Malaka adalah pusat perdagangan di dunia. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang di dunia. Ada yang dari Nusantara, Cina, Arab, dan India. Dikarenakan tingginya harga rempah di dunia, mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Maka dari itu, bangsa Eropa mulai menjalankan penjelajahan untuk menemukan jalur ke Nusantara. Hingga mereka menemukan jalurnya, yaitu dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Nusantara adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Portugis kemudian menemukan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Bagian ketiga, pelabuhan besar di Nusantara. Dikarenakan Portugis yang memonopoli Malaka, para pedagang tidak bisa lagi berjualan dengan bebas di sana. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan lain. Salah satunya di Aceh, yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dikatakan, Aceh adalah kota terbuka dengan jalan yang lebar, yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Sementara itu, di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Pada awal abad ke-17, itu merupakan masa kejayaan daerah ini. Pelabuhan besar lain di Nusantara pada zaman itu adalah Pelabuhan Banten. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan lada. Selain itu, wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19, tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Bagian terakhir, penaklukan wilayah oleh VOC. Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Guna mencegah persaingan tidak sehat, Belanda membentuk serikat dagang yang disebut dengan VOC. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hogen, Belanda menduduki Ambon dan menjadikannya sebagai ibu kota Belanda di Asia Timur dengan pemimpin tertinggi Petersburg. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Setelah dikuasai, daerah itu kemudian dinamai Batavia. Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal sekaligus pusat administratif Belanda di Nusantara. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk meruntuhkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil dikuasai pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, Kesultanan Makassar akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Sekian dari saya. Terima kasih.